alhamdulillah dengan hambatan yang ada itu kita terus bisa berjalan karena satu kata, kita tidak menyerah. Itu semangat Ben ya. Ben itu apa? Bodong, edan, nekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SPA Indonesia, Silaturahim Pecinta Anak, Wadah bagi Dakwah dan Pendidikan Anak Indonesia. Alhamdulillah SPA Indonesia, bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat ya. Alhamdulillah. Baik, bertemu lagi bersama saya Kak Aji Syafa di podcast yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat di dunia. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan banyak membahas tentang tema menolak untuk menyerah. Dan alhamdulillah sudah hadir di hadapan saya bintang tamu yang sangat luar biasa, penulis buku yang terkenal di Indonesia, dan sekarang juga menjadi seorang sekretaris di Yayasan SPA Indonesia. Siapa dia? Yuk, langsung aja kita sapa bintang tamu kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Haji. Pak Imam Khairi, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik ya. Jujur ini baru pertama kali loh saya ketemu sama Pak Imam. Sama sering lihat di apa namanya itu, di channel SPA juga. Ini siapa itu? Saya juga lupa. Penguat jiwa ya. Terus sering diceritakan kemarin Pak Jailani juga sering cerita, sering isi di mana-mana. Tapi alhamdulillah saya ketemu langsung yang katanya memang menarik sekali, menyenangkan sekali Pak Imam Khairi. Ya, alhamdulillah. Baik. Pak Imam Khairi, aktivitasnya apa ini pandemi ini? Kalau hari-hari ya ngantor, Mas. Ngantor ya? Karena sebagai ASN kan, jadi ya masih rutin aktivitas harian ke kantor di Kanwil Kemenak ya, di bidang haji sebagai kepala seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji. Alhamdulillah ya. Keluarga semua sehat juga ya. Alhamdulillah. Baik, Pak Imam Khairi, kembali ke tema kita yang sangat menarik, menolak untuk menyerah. Maksudnya apa itu menolak untuk menyerah ini? Ya, terminologi yang diambil untuk judul buku ini memang kita harapkan bisa merepresentasikan satu situasi yang tidak mudah di dalam proses kita melakukan dakwah di SPA. Itu gambarannya bahwa sejak awal SPA berdiri tahun 85 sampai kemudian sekarang bertahan di usia yang cukup panjang ini, sesungguhnya lah di seluruh perjalanan itu mencerminkan situasi yang tidak ringan. Hambatan-hambatan selalu ada ya. Dan alhamdulillah dengan hambatan yang ada itu kita terus bisa berjalan karena satu kata, kita tidak menyerah. Dan ini sebenarnya menolak untuk menyerah ini lebih kepada ditujukan para pejuang-pejuang ya, terutama SPA Indonesia ya. Terutama SPA Indonesia. Dan alhamdulillah sampai pada akhirnya terbitlah buku yang sangat luar biasa ini. Ya. Menolak untuk menyerah. Dan di sini saya melihat ini Pak Imam Khairi sebagai editor. Ya. Ceritanya gimana itu kok bisa sampai dipilih sebagai editor itu? Memang buku itu diawali sekitar 1 tahun yang lalu ketika ketua Yayasan SPA yang sebelumnya Pak Zainal Fanani, beliau masih hidup ketika itu. Nah, awal dari tulisan-tulisan yang ada dalam buku ini adalah tulisan yang dibuat pada momen reuni SPA yang ke-30 kalau tidak salah waktu itu ya. Kemudian dari para senior-senior, para pendahulu, itu kemudian semua yang hadir ketika itu, bahkan yang tidak hadir pun diminta untuk juga bisa menuangkan tulisan. Termasuk saya waktu itu juga menulis. Nah, setelah kemudian itu selesai, diskusilah dengan Pak Zainal terkait dengan pentingnya kemudian buku ini, tulisan itu bisa kemudian dibukukan. Kenapa? Karena kita melihat dalam perjalanan panjang SPA ini banyak generasi-generasi baru yang silih berganti datang. Yang lama sebagian kemudian sudah tidak bisa ada di SPA secara penuh ya. Yang baru kemudian datang. Nah, kita ingin semangat kemudian originalitas dari nilai perjuangan, visi perjuangan dakwah SPA ini bisa dimengerti, dihayati, dirasakan oleh seluruh generasi yang akan datang di kemudian hari. Setelah kemudian tulisan-tulisan itu dirangkai dalam beberapa alur sejarah dari yang awal sampai kemudian pertengahan sampai kemudian yang belakangan. Harapannya kemudian bisa merangkai, memberikan satu deskripsi tentang
bagaimana perjalanan SPA dari awal sampai kemudian hari ini. Itu yang kita harapkan bisa dihayati dan dirasakan oleh generasi sekarang. Kemudian yang diberikan mandat adalah saya oleh dan oleh Pak Zainal langsung itu. Ya. Karena apa katanya? Karena apa? Karena ini Pak Imam Khairi, banyak loh penulis buku di SPA Indonesia, di SPA sendiri ya. Nah, kenapa memilih Pak Imam Khairi ini? Ini penasaran loh saya di sini. Itu saya juga tidak tahu ya. Tapi mungkin karena pertemanan saya dengan Pak Zainal barangkali yang kemudian dalam beberapa hal yang mungkin Pak Zainal memilih saya. Tapi alasannya apa ya? Tentu saya juga tidak tahu karena beliau pun nggak bisa ditanya sekarang. Beliau sudah mendahului kita kan begitu ya. Dan termasuknya kalau saya lihat ini Pak Imam ini termasuk baru loh di SPA. Ya. Termasuk baru ya. Relatif baru. Relatif betul, baru ya. Baru. Kalau melihat perjalanan SPA ini bagaimana ya Pak Imam? Ya. Kemudian akhirnya karena saya menjadi editor, ya. Akhirnya kan saya membaca dari seluruh naskah itu, dari semua yang ada di situ ya. Karena jadi mau tidak mau kan akhirnya membaca semua. Saya menjadi tahu bagaimana perjalanan metamorfose SPA itu dari awal sampai kemudian akhir. Dan kesimpulan saya memang eksponensial betul. Progres dari awal sampai akhir. Secara ringkas begini Kak Haji. Tahun 85 SPA itu berdiri 3 November. Itu hanya diinisiasi sekitar 9 orang. Dari beberapa mahasiswa yang punya keprihatinan karena ternyata anak-anak di lingkungan mereka tinggal itu banyak nggak bisa ngaji ketika itu. Mereka kemudian berinisiasi, yang 9 ini rata-rata aktivis masjid, aktivis pengajian. Mereka kumpulkan beberapa musola masjid yang sesama aktivis ngaji ini, terkumpullah sekitar 20 masjid. Mereka mengadakan kegiatan 2 mingguan. Ya, 2 mingguan sifatnya adalah mengumpulkan anak-anak, dan itu perkembangannya luar biasa karena setiap kali pertemuan itu 400 sampai 600 anak yang hadir. Itu tahun 85. Tahun 86 mengadakan camping muslim. Itu pesertanya sudah 900 anak. Tahun 87, jadi progresnya per tahun ya. 87 itu mengadakan Jamaah ISPA pertama. 2000 lebih pesertanya ketika itu. Itu tahun 87. Tahun 88 ketika itu berkembang metode Iqra. Ya. SPA menginisiasi 7 TPA. Kemudian muncullah dari situ, ini menjadi laboratorium untuk mengembangkan model pembelajaran Quran yang kreatif, sehingga muncullah yang sangat kita kenal misalnya Tepuk Anak Soleh, itu kan dari situ awalnya itu. Itu tahun 88. Tahun 90 mulai mengadakan program baca Quran masuk sekolah di Depok. 58 SD di Depok semuanya kemudian mengadakan program itu dengan perjuangan yang sangat dahsyat yang terekam dalam buku ini. Bagaimana penolakan berbagai pihak, bagaimana upaya untuk mengegulkan ide ini, itu sangat luar biasa. Menarik ya. Iya, itu ya per tahun itu bisa kita lihat. Tahun 90, lalu itu berjalan PTM Aki itu selama 10 tahun kurang lebih. 97 mulai masuk ke pendidikan formal. Dari mulai TK, kemudian SD, SMP, perguruan tinggi, 97. Nah, sampai kemudian sekarang 97 ke belakang sampai sekarang itu sudah ada 8 TKIT, 8 SDIT, ya, 2 SMPIT dan 1 perguruan tinggi dengan kira-kira jumlah peserta didik tidak kurang dari 3.000 lebih. Jadi progresivitasnya itu luar biasa. Step-step yang kita lihat itu Masya Allah luar biasa dan bertahan sampai hari ini. Ya. Dari perjalanan metamorfose, perjalanan yang luar biasa itu Pak Khairi, kira-kira apa sih yang membuat SPA tetap bertahan sampai kalau secara miladnya ini udah 35 tahun loh ya. Apa yang menurut Pak Khairi loh ya ini, Pak Imam Khairi, apa yang bisa membuat mereka bertahan ini apa kira-kira? Pertama, kita masih berada pada alur originalitas visi perjuangan SPA. Ini apa masih kita apa itu? Al-Quran. Ya. Karena sejak awal SPA ini berdiri dalam rangka dakwah Quran. Hanya formatnya aja yang berbeda. Kalau dulu segmentasinya kan kepada anak-anak yang memang polanya non formal karena di masjid, di musola ya, dengan kreasi-kreasi yang luar biasa. Nah, sampai sekarang pun ini terus kita pertahankan sehingga seluruh unit pendidikan di Salsabila di SPA ini semuanya mendakwahkan Quran. Jadi visi pertama kita adalah dakwah Quran. Hanya kalau dulu bentuknya non formal, sekarang masuk ke formal ya dengan lembaga-lembaga formal. Nah, itu yang pertama. Dan masih kita bisa pertahankan sampai hari ini. Yang kedua adalah keikhlasan.
semangat perjuangan teman-teman di SPA ini luar biasa. Dari dulu awal sampai kemudian sekarang, alhamdulillah semangat untuk berjuang dalam rangka untuk li'ilai kalimatillah ini menjadi satu ruh yang secara bersama-sama kita bisa pertahankan dan kita jaga. Sehingga apapun persoalan yang kita hadapi tidak membuat kita menjadi menyerah, karena semuanya memang dalam rangka untuk menolong agama Allah, dan pasti Allah menolong kita. Dan itu kita buktikan karena dalam sejarah dari dulu sampai dengan sekarang, betapa yang mewarnai, melingkupi kita, yang sampai ditulis dalam buku ini dan menjadi satu ruh bersama, itu semangat Ben, ya. Ben itu apa? Bodong, edan, nekat, ya. Bodong, edan, nekat, ya. Ben, ya. Ben. Ya, ini semangat yang menjadi roh. Ben itu apa? B-nya adalah apa? Bodong. Bodong itu adalah satu cermin kerja keras. Kalau bahasa Jawanya ya, pokoknya orang duwe apa-apa kita tetap semangat, gitu ya. Nggak punya apa, kita tetap kemudian bergerak. Jadi semangatnya nggak pernah luntur. Yang kedua adalah edan. Edan itu karakteristik dari kreativitas. Jadi mikir yang ora dipikir orang lain, ya. Membuat sesuatu yang belum dipikir orang lain. Itu yang sejak dulu diinisiasi, dikreasikan, sehingga muncul hal-hal yang selalu kemudian dinamis, kemudian fresh, ya, yang lahir dari lembaga-lembaga, unit-unit yang dikembangkan di SPA. Yang ketiga, nekat. Nekat itu apa? Semangat yang mencerminkan daya dorong untuk kemudian selalu berani ambil resiko, berani bergerak, dan rasa tawakal kita yang kuat kepada Allah. Dengan tiga itu, ya, tanpa kita menyandarkan harus ada fasilitas yang cukup, ya, kita jalan, ya, beraktivitas terus, alhamdulillah semuanya kemudian bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah, itu salah satu strategi tetap bertahan, ya. Oke. Kalau boleh tahu, yang menulis yang ada di situ kan Pak Imam Mahir kan editor di situ, ya. Ada berapa banyak ini aktivis SPA yang menulis di sini? Nah, saya juga hampir malah semua atau gimana? Saya belum menghitung berapa. Belum menghitung, tapi 50 ada? Atau hampir semua orang? Ini hal semua yang lintas generasi. Lintas generasi ada semua. Dari ya? generasi awal sampai generasi belakangan, dari yang dulu mengawali dan sekarang sudah beraktivitas di berbagai tempat yang lain, sampai yang sekarang masih aktif di mengawal SPA. Ini semuanya ada di sini. Ada di sini, ya. Ya, sehingga perspektifnya insya Allah relatif komprehensif. Komprehensif, ya? Dari berbagai sudut pandang. Dari mulai zaman kolonial sampai milenial, ya, ada. Ya. Nah, baik Pak Khairi, terakhir. Ini menarik ini. Seberapa penting nih? Kan sebagai editor nih udah tahu isinya dari, boleh dilihatin mungkin kepada pemirsa semuanya. Seberapa penting nih? Menolak untuk menyerah ini harus pembaca baca ini seberapa penting? Ya. Yang pertama, secara internal bagi para aktivis yang ada di SPA Indonesia, buku ini menjadi penting karena disitulah kita akan bisa membaca, memahami, merasakan dan menghayati betapa proses dakwah itu tidak mudah. Pasti akan banyak tantangan-tantangan apapun itu. Hanya beda zaman, beda problem. Cuma karakteristik problem itu akan selalu muncul. Tetapi ketika kemudian kita punya semangat untuk kemudian terus bergerak, mencari solusi, tawakal kepada Allah, ya, Allah memberikan jaminan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Pasti ada jalan solusi. Dan jaminan Allah bukan kemudian ketika orang takwa itu dihilangkan masalahnya, tidak. Tetap masalahnya. Cuma diberikan jalan solusi. Yang penting solusinya. Mau masalah kayak apapun asal ada solusi kan nggak ada masalah. Salahnya selesai masalahnya. Nah, maka ini penting untuk kemudian kita bisa memahami tentang originalitas visi perjuangan. Inilah yang kemudian membuat lembaga ini bertahan dan terus bergerak eksponensial dari waktu ke waktu. Maka ini harus dijaga dan dipahami betul. Yang kedua, bagi teman-teman di luar SPA dan siapapun aktivis dakwah, ya, yang berjuang untuk menegakkan kalimatullah, maka apa yang tertulis di dalam buku ini isinya kan semuanya cerita sebenarnya. Cerita. Kisah. Dan kisah itu representasi kebenaran, nggak bisa ditolak, ya. Kalau orang mengatakan kesimpulan, orang bisa berdebat. Tapi kalau orang bicara cerita, orang pasti terima. Adanya begitu kan. Iya, dan itu mencerminkan sebuah sejarah dakwah dan perjuangan. Nah, bagi yang di luar SPA, tentu apa yang dialami SPA bisa menjadi satu pelajaran, satu ibrah. Ya, kalau kemudian di sana ada sisi positif, yaitu mari untuk kemudian sama-sama kita teladani. Kalau ada yang kurang, ya itulah bagian dari sesuatu yang harus kita sempurnakan. Sehingga harapannya buku ini bisa menjadi satu kontribusi di dalam dunia dakwah untuk siapapun kita yang bergerak di dakwah, bahwa dakwah itu kemuliaan. Maka apapun persoalannya tidak boleh menjadi halangan untuk lalu kita menjadi berhenti dan menjadi
menjadi menyerah, maka judulnya menolak untuk menyerah. Ya. Oke, baik Pak Imam Khairi. Jadi penting banget kayaknya ya, kita harus memiliki buku yang sangat luar biasa ini. Terakhir Pak Imam Khairi, sebagai closing statement silahkan pada teman-teman semuanya, baik SPA Indonesia maupun para penonton podcast ini, silahkan kepada semuanya. Baik, buku ini bagian dari karya yang dilahirkan oleh SPA Indonesia. Tidak hanya bagi para aktivis yang ada di SPA Indonesia, tapi bagi seluruh aktivis dakwah yang ada di Indonesia dan di tempat manapun. Maka kami berharap ya buku ini bisa menjadi satu kontribusi di dalam memberikan semangat dakwah di dalam kita menegakkan kalimatullah di muka bumi ini, untuk terus bergerak dan terus berikhtiar apapun keadaannya. Tantangan tentu tidak semakin ringan, tetapi insya Allah ya 35 tahun sudah berlalu dan Allah memberikan solusinya, dan kita semuanya ternyata Allah berikan kemudahan untuk bisa bergerak dan terus bergerak. Maka insya Allah dengan begitu ya, dengan semangat itu ya, semangat Ben ya, potong itan nekat ya, powerful, tetap bersemangat, kemudian kita juga kreatif dan tawakal kepada Allah. Insya Allah kita bisa. Baik. Terima kasih Pak Imam Khairi ya, sudah hadir di podcast kita yang sangat luar biasa ini. Ditunggu untuk buku-buku yang lainnya juga ya. Insya Allah guys. Oke, baik sahabat podcast SPA Indonesia, seperti itu perbincangan saya bersama Bapak Imam Khairi. Dan alhamdulillah semoga memberikan manfaat dan inspirasi. Dan bagi teman-teman semua yang pengen memiliki buku Menolak untuk Menyerah, nanti bisa dihubungi nomor di bawah atau di atas ya. Nanti silahkan boleh dihubungi langsung aja. Ini luar biasa sekali, wajib untuk Anda baca. Baik, terima kasih. Mungkin seperti itu perbincangan saya bersama Pak Imam Khairi yang sangat luar biasa. Sampai bertemu lagi nanti di podcast selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.